di yawmal ini walau karihan muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan inna nahnu wa nahnu qaddan wa na'lamu wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sedang dimaafkan Allah. Melalui khutbah ini, Khotib ingin berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi dan pada umumnya untuk jamaah sekalian. Sebagai umat muslim yang bertauhid, tiada hal yang melewati kecuali hati dan lisan kita selalu berzikir, memuji dan bersyukur kepada Allah SWT dengan ikhlas dan taat untuk menjalankan perintah Allah berdasarkan petunjuk aturan dan sunnah. Kita kurangkan pula salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya untuk menjadi umat yang beriman dan berpegang teguh pada ajaran. Ma'asyiral muslimin dan rahimahullah, marilah kita kuatkan jiwa kita untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap berada di dalam koridor hukum Allah yang benar guna meraih kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat, sehingga kita tidak mudah terpedaya oleh bisikan hawa-hawa syaitan yang akan menggelincirkan iman, kedua penistaan dan kebinasaan. Kita dalam tentang Islam, iman dan ihsan yang merupakan rukun agama arkanul din sebagai rukun dan pilar kekuatan agama Islam, dasar keyakinan yang mutlak harus kita penuhi. Islam dibangun di atas 5 sendi. Iman ditegakkan di atas 6 pondasi dan ihsan harus kita pinjamkan dalam lubuk hati kita dengan teguh untuk menghaluskan tauhid sebagai tangga menuju keyakinan akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu dekat kita dimanapun kita berada. Ketika kita sedang beribadah, yakinkan diri kita konsentrasi dalam satu titik, bahwa seolah-olah kita melihat dengan ketajaman mata hati bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita dalam melihatnya dengan Allah, pasti yang melihat kita. Anta Allah karena Allah bilang sama Allah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, namun kalau engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah lah yang melihat. Ma'asyiral muslimin dan rahimahullah, segala apa yang telah kita ucapkan dan kelakuan apa yang telah kita kerjakan pasti dalam pantauan dan penglihatan Allah, dan akan tergores dalam kitab catatan Allah melalui malaikat rakib dan atid yang telah diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan secara utuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu fil mauta wa nahnu ma qaddamu wa na'lamu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang telah meninggal, dan kami goreskan dalam tulisan apa yang telah mereka kerjakan dari jejak-jejak mereka yang ditinggalkan, dan segala sesuatu kami himpun dalam kitab ilmu yang nyata, yaitu tauhid. Amalan pada hari-hari yang telah dilalui bagi para pendosa akan dibuat dalam kitab suci, sedangkan amalan bagi orang yang baik dan berbakti kepada Allah dihimpun
Catatan kebaikan akan menuai balasan pahala dan kenikmatan, tentu akan bermuara ke dalam surganya Allah SWT yang telah merindukan orang-orang soleh, para anbiya, para syuhada, dan para auliya yang Allah SWT telah persiapkan. Demikian juga catatan amal baik akan berdampak balasan nestapa, hina dan sengsara yang akan bermuara di dalam jurang neraka dan hilang bersama nista dan dosa-dosanya. Kita harus mengimani hal-hal yang baik, meyakini bahwa di samping kanan kiri kita ada dua malaikat yang selalu mengiringi dan mengikuti perjalanan kita sepanjang hayat. Karena Tuhan telah menginformasikan, wa inna alaika hafidin kiraman katibin ya'lamuna ma ta'malun. Dan sungguh bagi kamu ada malaikat yang mengawasi perbuatan yang mulia dan mencatat seluruh perbuatan. Mereka malaikat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma yalqabu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tiada satu ucapan yang disampaikannya, kelakuan yang dikerjakannya, melainkan ada sifatnya malaikat pengawas raqib dan atid yang selalu hadir di sisi. Ma'asyiral muslimin sekalian, Al-Quran dan As-Sunnah telah memberikan petunjuk dan bimbingan yang benar agar amal ibadah kita tercatat dalam tulisan kebaikan dan kebenaran sesuai syariat. Ada beberapa cara untuk memantapkan keimanan agar terus terjaga dan terlihat. Yang pertama, harus istiqomah dan ikhlas dalam melaksanakan ibadah secara dalam dan rutin. Hanya kepada Allah SWT sebagai satu-satunya sandaran untuk berlindung dan memohon segala bagi hamba-hamba Allah yang saleh dapat merasakan nikmat dan lezatnya iman itu melalui ihsan, yaitu akhlak yang lembut, suara yang tinggi, nurani yang halus, jiwa dan raganya sadar dan pasrah dikala sedang sholat, dikala sedang beribadah, dan dikala sedang berzikir, doa dan munajat kepada Allah SWT. Dengan menancapkan hatinya hanya kepada Allah SWT bahwa ia sedang berhadapan dengan Sang Khalik, Zat yang Maha Pencipta segala. Yang kedua, pandai-pandai membalikan diri dari godaan nafsu duniawi yang akan mengurangi dan melalaikan kehusuan dalam ibadah, seperti menunaikan sholat di waktu. Dalam sebuah hadis utama Bukhari, riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah berkata, ketika suara adzan dikumandangkan, berlarilah setan dengan tunggangan, dan ketika azan usai, dengan cepat setan akan datang. Dan ketika iqamah diserukan, setan menjauh berhamburan. Namun ketika iqamah usai, setan datang kembali, merapat dengan cepat untuk menggoda hamba Allah yang akan menunaikan ibadah sholat. Ia akan menggelincirkan iman, mengabulkan kekhusyuan, dan mengkhususkan bisikan dalam hati agar ingat kepada nafsu dunia dan kebenaran yang lain. Hatta yaqulna rajul ma yadri kam sholat, sehingga orang tidak tahu, lupa bahwa ia sedang sholat, dan lupa dalam perkara yang terbatas dia sedang berjalan. Untuk itu, mari kita rawat dan jaga Islam dan iman kita dengan ihsan. Semoga hati kita dilindungi oleh Allah SWT dalam beribadah dan dalam menegakkan syariat, sehingga kita terhitung dalam catatan hamba Allah yang saleh yang dirindukan agarnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa hikmah. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun wa qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innaka jami'un nas liyawmika wa yu'adhin inna Allaha yuhibbul mu'minin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam innaha kana ghafurur. Innaha sa'at mustaqarrun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'muru bil 'adli wa ihsani 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 wa ya'muru